Apa perbedaan antara seorang laki-laki dengan seorang pria di dalam Al-Quran? Karena dalam Al-Quran, keduanya disebutkan dengan dua diksi yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara seorang laki-laki dengan seorang pria di dalam Al-Quran. Pertama, ketika Al-Quran ayatnya membahas tentang seorang laki-laki, maka Al-Quran menggunakan diksi berupa zakar atau zukur. Sedangkan ketika Al-Quran ayatnya membahas tentang seorang pria, maka menggunakan diksi berupa rojul atau rijal. Jadi ada perbedaan antara zukur dengan rijal. Ada perbedaan antara seorang laki-laki dengan seorang pria. Pertama kita akan membahas perbedaan mendasar. Laki-laki, kita bisa bahasakan bahwasannya laki-laki adalah orang yang dilahirkan ke dunia, dan ketika dia dilahirkan, itu dia dilahirkan dengan gender berupa laki-laki. Jadi dia ditakdirkan menjadi seorang laki-laki. Jadi laki-laki ini adalah takdir. Sedangkan pria ini pilihan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, lafaz rojul atau rijal, seorang pria, itu selalu disebutkan dengan ciri-ciri yang melekat dalam seorang laki-laki. Dengan sikap atau karakter atau sifat yang melekat di dalamnya. Contoh, ciri pertama seorang pria itu disebutkan dalam surat An-Nur ayat 36, ayat 37, fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Jadi dalam ayat tersebut, seorang pria, dikatakan seorang pria adalah ketika dia la tulhihim tijarotun wala be'un an dzikrillah. Ketika seseorang tersebut itu tidak dilalaikan oleh perdagangannya ataupun bisnisnya berupa jual beli dan lain sebagainya. Itu semua tidak membuatnya lalai dari mengingat kepada Allah. Karena seorang pria, seorang gentleman, dia tahu betul ketika bisnisnya lancar, jual belinya lancar, dia tahu betul kepada siapa dia harus berterima kasih, yaitu kepada Allah. Contoh sederhananya seperti ini, ketika kita seorang laki-laki memiliki sifat gentle, ketika kita bekerja kepada satu perusahaan, kemudian kita memiliki atasan yang sangat baik kepada kita, ya, memenuhi kebutuhan kita, pasti kita akan loyal kepada orang tersebut kan, akan loyal, bahkan kita akan mentaati perintahnya. Begitupun kita berhubungan dengan Allah, karena kita tahu betul yang memberikan rezeki kita adalah Allah, yang membuat pekerjaan kita lancar adalah Allah. Oleh karenanya, ketika kita memiliki sifat seorang pria gentleman, kita akan loyal kepada Allah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya bayar zakat, zakat. Waktunya mengingat Allah, mengingat Allah. Jadi, semua duniawi, semua bisnis duniawi tidak membuat seorang pria lalai. Dia taat kepada Allah. Itu ciri pertama. Ciri pertama adalah orang yang taat kepada Allah, mengingat kepada Allah, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ciri selanjutnya, seseorang disebut sebagai seorang pria dalam Al-Quran, itu disebutkan dalam surat Al-Ahzab, minal mu'minin, rijalun sodaku ma'ahadullah alaih, faminhum man nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma badalu tabdila. Jadi ciri selanjutnya adalah minal mu'minin, seorang pria itu adalah minal mu'minin, orang dari orang yang beriman. Rijalun sodaku ma'ahadullah alaih, orang yang menepati janjinya. Jadi seorang pria karakter utamanya salah satunya adalah menepati janji. Jika dia berkata A, maka berbuat perbuatannya pun A, seperti itu. Jadi itu adalah ciri seorang pria atau gentleman. Jadi ayat ini sebenarnya itu turun karena ada sebab ya. Jadi ada paman Rasulullah yang berjanji akan ikut perang di peperangan selanjutnya. Karena sebelumnya itu tidak ikut perang, jadi dia akan ikut perang. Ternyata di peperangan selanjutnya dia ikut perang dan syahid. Dan oleh karenanya turun ayat ini untuk memuji kebenaran paman Rasulullah tersebut. Jadi dipuji karena sudah memenuhi janji kepada Allah. Begitupun kita semuanya, baik berjanji kepada Allah ataupun manusia, seseorang pria itu sudah layaknya menepati janjinya, karena itu karakter utama seorang pria. Kemudian ciri selanjutnya seorang pria itu disebutkan dalam surat Ghafir, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinat. Jadi ayat tersebut mengatakan wa qala rajulun mu'minun, dan berkata seorang pria, seseorang mukminun yang beriman. Nah, jadi dalam ayat-ayat Al-Quran, seorang rojul atau rijal, seorang pria itu melekat dalam dirinya keimanan. Rojulun mu'minun, seorang yang beriman.
Jadi ayat tersebut ini adalah seseorang dari keluarga Fir'aun yang mana dia mengimani Nabi Musa, mengimani Allah. Tapi dia menutupinya, yaktumu imanahu, karena takut dibunuh. Suatu hari dia menghadap kepada Fir'aun, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallahu, apakah engkau benar-benar akan membunuh seorang pria hanya karena dia mengatakan bahwasannya Tuhannya adalah Allah? Dan dia sudah datang, ya, Nabi Musa itu sudah datang dengan berbagai bukti kebenaran mukjizat yang nyata. Lalu mengapa engkau ingin membunuhnya? Kalau engkau sampai membunuhnya, maka engkau berhadapan langsung dengan Tuhan. Maka engkau dalam keadaan celaka seperti itu. Jadi pria tersebut mengutarakan pendapatnya. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya seorang pria adalah orang yang beriman, berpihak kepada kebenaran, berani mengutarakan kebenaran. Seperti itu. Itu ciri utama seorang pria. Seorang pria yang tidak berpihak kepada kebenaran, itu berarti sifat prianya itu hilang dari dirinya. Kemudian ciri selanjutnya disebutkan dalam surat Taubah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Di dalamnya, di dalam majid itu terdapat orang-orang yang menyukai, yang suka, yang gemar ayyatatoharu untuk membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa, baik jasmani maupun rohani. Jadi dalam surat Taubah tersebut ini membahas tentang Masjid Quba. Jadi Allah memuji orang-orang yang datang sholat ke dalam Masjid Quba, kemudian dia berzikir. Kemudian dia berzikir, mendekat kepada Allah, kemudian meminta ampunan. Karena di antara orang-orang tersebut itu ada di antara mereka yang mangkir, tidak ikut perang atau berbuat dosa. Akhirnya dia mendekat kepada Allah di dalam masjid, kemudian dia meminta ampun, membersihkan dirinya. Dan Allah itu senang. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang yang membersihkan diri di Masjid Quba. Jadi ciri selanjutnya adalah seorang pria itu adalah seseorang yang ketika dia berdosa, melakukan kesalahan, dia akan gemar untuk datang mendekat kepada Allah, meminta ampun. Yuhibbuna ayyatatoharu. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mutatohirin, yang selalu membersihkan dirinya. Jadi seorang pria itu adalah orang yang membersihkan dirinya jasmani maupun rohani, seperti itu. Dan di dalam ayat lain dalam surat Al-Qasas juga disebutkan wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Jadi suatu hari ada seorang rajul, seorang pria yang datang dengan terburu-buru ya kepada Nabi Musa, dengan cepat berlari ke Nabi Musa, mengabarkan bahwasannya para Fir'aun itu raja-raja itu sudah berunding untuk membunuhmu ya Musa gitu. Jadi dia tadinya di istana Fir'aun, dia mendengar ikut rapat gitu kan, ternyata Fir'aun ini akan membunuh Nabi Musa, Maka dia sejenak langsung keluar dan mencari Nabi Musa bahwasanya engkau harus tinggalkan kota ini karena engkau akan dibunuh oleh Fir'aun. Oleh karenanya seorang pria tersebut dipuji oleh Allah, wa qala rajulun, disebut sebagai rajulun, sebagai pria. Kenapa? Karena dia telah berpihak kepada kebenaran, mengutarakan kebenaran seperti itu. Oleh karenanya dalam Al-Quran, semua Rasul atau semua Nabi itu disebut sebagai rijal, sebagai seorang pria. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf, wama arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim. Dan tidaklah kami mengutus sebelum Muhammad illa rijalan, melainkan seorang pria, nuhiya ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Artinya seorang rasul, seorang nabi, semuanya itu mereka disebut sebagai rijal, seorang pria. Kenapa ya? Karena mereka memenuhi sifat atau karakter mereka, semuanya beriman, berkata benar, berpihak kepada kebenaran, kemudian memenuhi janji. Pokoknya semua melekat. Sifat-sifat keimanan, kebenaran, ketaatan melekat dalam diri para nabi dan para rasul. Oleh karenanya, setiap rajul dan rijal dalam Al-Quran itu memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Sehingga di dalam rumah tangga yang dijadikan pemimpin rumah tangga itu bukan laki-laki, bukan hanya sebatas laki-laki atau zukur, tapi disebutkan dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang pria itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Karena seorang pria itu mereka sudah taat kepada Allah, berpihak kepada kebenaran, memenuhi janji, kemudian mereka juga memiliki komitmen yang kuat. Oleh karenanya mereka cocok ya. Seorang pria itu cocok dijadikan seorang pemimpin. Karena dengan begitu, dia akan menuntun istrinya, keluarganya kepada ketaatan, mengayomi, membimbing dengan benar-benar membimbing. Kenapa? Karena hak-hak Allah pun mereka penuhi. Oleh karenanya, pasti mereka akan memenuhi semua hak-hak keluarganya. Oleh karenanya dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan az-zukur, tapi ar-rijal.
Jadi seorang suami itu bukan hanya seorang lelaki, tapi juga harus seorang pria. Bertanggung jawab, beriman kepada Allah, berpihak kepada kebenaran, tidak melantarkan istrinya, kemudian lemah lembut, membimbing, semuanya itu terdapat dalam diri seorang pria. Jadi itu sekilas perbedaan antara seorang laki-laki dengan seorang pria di dalam Al-Quran. Sebenarnya masih banyak sekali pembahasan tentang seorang laki-laki atau seorang pria. Ya, namun kita cukupkan sampai sini karena sudah terlalu panjang. Wallahu a'la wa a'lam.